Baik, selamat malam adik-adik. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang proses pembelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu bagaimana membuat surat menyurat. Baik, di sini saya langsung saja pada materi yang kemarin kita sudah pelajari, dan di sini saya contoh buka raspunya, mana materi kursus Word enggak latihan ya. Oke, jadi seperti ini dihilangkan, saya kasih benar dulu ya ini. Baik, lanjut saja. Jadi kita akan buat surat seperti ini yang kemarin kita sudah pelajari, mulai dari kepala surat, isi surat, bahkan kaki surat. Baik, kita mulai saja. Saya akan buat halaman baru dengan Ctrl N. Lalu saya akan buat kepala surat. Ke sini panitia penanaman pohon di Lembaga Bar, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kebar di Sekolah Alamat. Oke, langsung saya ketik panitia. Sebelum kita mulai, kita akan mengatur dulu backgroundnya. Kita akan margins, narrow, size nya kita pakai kertas A4. Oke, lalu kita mulai mengoperasikan panitia penanaman pohon di Lembaga Kebar panitia penanaman pohon di Lembaga Kebar, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kebar Kebar, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kebar, IPMK. Nanti sesuai seperti ini, IPMK Mahasiswa Kebar di Sorong alamat. Oke, alamatnya nanti di copy saja, Ctrl C atau di blok seperti ini, lalu klik kanan, lalu copy. Daripada catat-catat lagi, IPM Kebar tadi misalnya di setelah itu enter ke bawah, pasti alamat tadi dengan Ctrl F, atau klik kiri baru paste. Nah, ini kan. Oke, sekarang itu kita blok semua, lalu untuk kita masuk di home, lalu spasi, ini dihapus ya. Nah, spasi, lalu paste yang tadi kita sudah copy dengan klik kanan, lalu klik kiri. Ini kita castingnya di blok semua, lalu arahkan ke sini. Lalu untuk ukuran ini semua kita Ctrl A atau blok semua, lalu kita kasih ukuran 12 dulu. Lalu untuk ini kita pakai jenis huruf Timeroman, lalu kita buat kepala surat di atasnya, lalu kita pakai ukuran 14, lalu tulisannya dipertebal dengan klik B, kalau tidak bisa Ctrl B. Nah, seperti ini kan. Nah, lalu kita suruh tulis tanggal keluarnya surat Sorong, misalkan 12 Januari 2021. Oke, biasanya kita seperti itu ini. Nah, oke, kita lanjut saja. Ini ditempatkan di sini ya.
kita tinggal ini, lalu nomor surat, alamat surat, setelah nomor lampiran perihal. Oke. Lampiran perihal. Baik, ini nomornya misalnya 12 IPMK, ini hanya contoh ya. Sorong dan lain-lain. Lalu lampirannya jika ini 1 maka 1 lembar, atau kita copy saja dari sini sesuai ini nomornya, di copy CO, kalau tidak di kanan lalu copy. Nah, lalu kita masuk ke tadi, nah kita paste di sini ya. Oke, setelah itu ini perihalnya kita copy aja 1 lembar. 1 lembar sudah di sini, kita bisa copy aja. Perihalnya undangannya. Oke, undangan. Nah, setelah itu bagaimana supaya titik-titik di yang tadi dia rapi seperti yang kita lihat contoh ini. Bagaimana titiknya ini? Ada 2 cara. Cara yang pertama, kita bisa pakai spasi yang ketar-ketar pada keyboard kita, spasi. Nah, kira-kira ini. Nah, itu cara pertama, tapi kelihatannya kurang rapi karena titiknya tidak presisi. Baiklah, kita akan menuju pada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan bantuan daripada mistar yang ada di atas ini. Nah, caranya tinggal di blok, lalu kita kira-kira saja ditarik, lalu itu kita untuk spasi atau jarak ini titik 2 ya. Sekarang bagaimana cara titik 2 dengan huruf yang tertera? Caranya kita kira-kira saja setelah titik 2, jarak antara titik 2 dengan huruf. Nah, kira-kira beginilah. Oke. Setelah itu kita arahkan kursor di belakang titik 2, lalu kita tap yang ada pada keyboard kita. Nah, sekarang jarak antara titik dan titik 2. Coba lagi tap. Coba lagi tap. Rapi kan? Nah, rapi kan? Tanpa kita harus seperti tadi, dan menurut saya ini adalah langkah yang paling baik. Baik, kita lanjut saja. Enter ke bawah, alamat. Nah, seperti ini ya. Kepada yang alamat, maka kita sudah seperti itu. Kepada kita copy saja untuk tidak membuang waktu. Ini di copy saja, copy saja ya, di paste dengan klik kanan lalu paste. Nah, setelah itu kita tulis hari, tanggal, waktu, tempat, dan alamat sesuai dengan ini pada lembar ini.
Baik ya, kita lanjut. Jadi yang tadi kita sudah sampai di sini. Nah, bagaimana supaya caranya kita buat hari dan tanggal semua rapi seperti ini. Nah, untuk titik 2 seperti ini yang kita samakan seperti yang tadi kita sudah buat, sama hari dan tanggal dan lain sebagainya. Hari, tanggal, waktu, tempat, alamat dan agenda. Oke, kita buat hari, tanggal, alamat, agenda. Oke, nah, mana coba kita lihat hari, tanggal, waktu, tempat, alamat, agenda. Oke, kita lanjut saja. Oke, tinggal kita buat seperti ini dengan cara kita blok, lalu kita tarik garis kira-kira di sini, dan kita buat jarak antara titik 2 dengan huruf yang tadi kita akan masukkan. Lalu tinggal kita tab. Nah, ini kan. Nah, kenapa? Karena ini saya sudah tadi ya, ini. Nah, akhirnya dia ada jarak ini. Kalau tidak, pasti dia akan mepet seperti ini. Itu saya buat lagi agar dia bisa rata jarak, agar kelihatan bagus. Nah, kita tinggal diisi saja hari dan ini, kita copy saja, copy. Minta maaf saya copy supaya saya mempercepat waktu mengingat aplikasi yang saya sekarang gunakan dia tidak prabayar, dia prabayar, jadi waktunya terbatas seperti ini ya. Nah, sekarang untuk ini seperti aja. Nah, sorry, salah di sini ya. Di sini ada agendanya, ada coba. Copy ya, anggaplah agendanya satu saja. Di copy itu nanti ada waktu yang kita belajar lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke bawah. Di video undangan kami harus latihan mencoba simulasi di copy saja, lalu paste dengan cara Ctrl F pada keyboard. Kalau tidak, coba kita tinggal arahkan kursor di sini, lalu klik kanan, lalu klik kiri paste. Nah, sudah kan? Nah, terus ingat di sini bagaimana caranya. Tulisannya dia miring dan dia tebal seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Tinggal di blok, lalu arahkan kursor ke ini agak tebal, lalu bagaimana caranya tinggal klik simbol atau ikonnya seperti lalu. Nah, ini ya. Oke, lalu bagaimana caranya supaya kita buat seperti ini pakai surat. Nah, saya akan menambahkan salah satu cara atau trik, tapi nanti akan dikembangkan oleh adik-adik. Oke, sekarang kita tulis panitia pelaksana organisasi panitia pelaksana organisasi itu kita langsung saja. Panitia pelaksana organisasi di pelaksana.
pay. Pay tidak pakai barang, tidak pakai huruf, dia pay keluar. Oke, setelah itu kita arahkan ke tengah, caranya di blok, lalu arahkan kursor ke sini, lalu kita kurang 12, itu nanti kita ada di belakangnya. Oke, nah ini bagaimana supaya kita buat seperti ini dengan jarak yang presisi dan sama. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel sebagai bantuan untuk ini. Pertama masuk ke insert, lalu tabel, karena tadi dua saja maka kita gunakan dua tabel. Lalu di sini kita tulis Martinus Auri. Nah ini ketua, Martinus Agustina sekretaris, Martinus. Tinggal kita bagaimana caranya, karena di sini kan ada garis di bawah nama. Caranya kita tinggal blok tulisannya akan kita berikan garis di bawah blok, lalu kita pertemukan seperti tadi, lalu kita klik icon U. Nah udah kan. Jika tidak, cara yang simpel, kita kontrol, lalu kita blok, lalu kita kontrol U. Nah udah kan. Lanjut sama seperti semula. Martinus Auri saat ketua. Nah kita hilangkan garis di bawahnya saja dengan kita klik U. Setelah itu Agustina Rex sama saja blok. Lalu U. Setelah itu enter ke bawah sekretaris. Nah kita hilangkan garis di bawah. Nah setelah itu mengetahui BPM Kasorong, mengetahui. Nah caranya kita arahkan kursor ini di tengah dengan cara kita ke sini, lalu enter satu kali ke bawah, lalu mengetahui enter ke bawah ketua Denianus Romodas. Lalu kita blok. Setelah di blok kita berikan garis di bawah. Setelah itu kita copy saja yang ini, copy saja catatannya. Nah, lalu kita arahkan kursor di sini, kita enter ke bawah, lalu kita paste, klik kanan, paste. Nah, jika tidak, kita kerja saja, kita enter ke bawah, lalu catatan, lalu enter ke bawah, tekan 1 titik spasi. Data itu kita copy saja dan pakai copy saja ini data. Baiklah, kita lanjut saja. Dari copy data tepat waktu.
Tinggal saya copy, kita klik ketika datang ke foto, lalu enter ke bawah. Nah, 2 apa? Berpakaian yang sopan dan rapi, berpakaian yang sopan dan rapi, berpakaian yang sopan dan rapi. Terus mohon maaf bila ada kesalahan saya. Maaf. Setelah itu sekarang kita saatnya merapikan. Nah, sudah selesai ya, kita rapikan saja mulai dari atas seperti ini ya, ukurannya 14, selain daripada itu ke bawah 12 semua ya. Oke, kita lanjut saja. Bagaimana caranya kita buktikan blok itu di atas, lalu kita lihat di sini. Nah, ini ukurannya 14 kan, menggunakan jenis huruf time roman. Oke, kita masuk ke yang tadi kita baru ketik, lalu kita, karena semuanya menggunakan time roman, maka saya langsung saja blok semua, lalu saya arahkan ke jenis huruf menuju time roman. Nah, cara yang simpel lagi dengan cara kita memulai bloknya menggunakan Alt atau lalu time roman. Setelah itu ukuran huruf kepala surat di atas 14. Oke, sudah. Selain dari itu ke bawah 12. Oke, setelah itu ini dia miringnya seperti ini. Lanjut saja. Oke, sudah. Next, kepada yang terhormat, next sudah. Lanjut. Oke, sekarang ini ya, kita lihat di surat yang sebelumnya yang kita ini. Oh, ini sampai ke bawah, ini dipertebal ya seperti ini. Seperti tadi sampai di sini sudah kita pertebal dengan klik, atau tidak kita blok, lalu kita Ctrl B pada keyboard. Setelah itu kita sesuaikan di jaraknya, saya enter bawah. Setelah itu mengetahui kita selesai ke bawah, lalu di sini juga di sama ya, sudah pas. Nah, saya antar, lalu setelah itu ini bagaimana caranya agar kita menghilangkan garis. Ini caranya supaya ketika kita print tidak terprint. Caranya kita arahkan kursor ke arah panah atau salib ini. Kalau tidak, caranya kita blok saja dengan perintah kita tahan di mouse kita sebelah kanan, lalu kita tarik sampai di ujung. Nah, terblok semua kan. Nah, jika tidak, kita klik sini satu kali, maka terblok semua. Lalu kita arahkan ke button border, lalu kita klik di bagian kanan, lalu kita arahkan ke no border. Nah, hilang kan. Nah, setelah itu supaya tulisannya rapi, kita Ctrl A, lalu kita arahkan pada jarak antara paragraf atau tulisan atau huruf. Arahkan di sini angka ini paragraf spasi ya, antara tulisan yang satu dengan satu, lalu kita pilih 0,5.
Oke, ini dia kelewatannya, kita bisa sesuaikan saja. Ya, kita sesuaikan saja dengan caranya. Kita naikin ini, enter ke atas sedikit. Ini kita antar, sorry. Ini juga kita kasih naik ke atas. Coba kita sesuaikannya dengan. Nah, ini kita arahkan kursor ke sini, lalu kita enter aja. Nah, satu kali ini dengan aja kita lihat yang bisa diantar. Di sini ya, sorry. Di sini kita bisa antar. Kurang rapi ya. Kita lihat ya mana yang bisa diantar ya. Oh, kita kurangi di sini saja. Saya rasa oke. Jadi gini ya. Kurang lebih seperti ini ya, semua bilang. Coba kita review lagi. Pengembangan dan gambar. Ya kurang lebih seperti ini tutorial ya, agar adik-adik best ketemu pelajar dan masuk lebar yang ada di Sorong. Ini jadi acuan untuk tambahan dalam proses belajar. Ya sebelumnya kita sudah melakukan proses tatap muka. Ini hanya untuk menjadi tuntunan dalam proses kerja dalam tugas-tugas yang saya berikan. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan shalom, selamat malam. Sorry, kita belum save ya, tinggal kita save. Caranya itu ada dua. Yang pertama bisa kita masuk pada file di atas lalu save. Nah, itu cara pertama. Tapi cara kedua dengan kita melakukan perintah pada keyboard, yaitu dengan melakukan perintah Ctrl S. Nah, maka otomatis dia muncul seperti ini. Nah, sekarang itu kita masuk pada file yang kita akan tuju. Di sini ya saya simpan di dokumen, lalu masuk di Source, saya buka, lalu sel di sini saya akan simpan di sini dan saya berikan nama file tutorial. Benar, Oke, setelah itu kita save. Nah, coba kita cek materi yang tadi yang kita sudah save. Caranya kita masuk pada manajemen file. Kita masuk pada manajemen file, lalu klik dokumen, lalu masuk di folder courses, lalu kita lihat tutorial yang sudah ini ya, file yang tadi kita simpan. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Shalom dan selamat.